sini kita akan ngebahas kenapa ada mobil Cygnus tahun 2001 itu kita akan lakukan OH Matic ya. Keluhan pertama, dia di sana ada kondisi pada saat D ataupun R tidak bisa bergerak atau berjalan. Nah, dari scan kita, hasil analisa kita menunjukkan bahwasannya ada tekanan oli di dalam transmisi Matic yang bocor atau tekanannya berkurang sehingga transmisi Matic-nya tidak bekerja. Halo, sahabat sehat. Nah, ini kita sudah masuk proses untuk overhaul transmisi Matic-nya. Tapi sebelumnya kenali dulu nih rekan saya, namanya Pak John. Pak John ini adalah mekanik spesialis transmisi Matic yang ada di Kota Medan, itu di Grand Sehat. Oke sahabat sehat, ini ada transmisi Matic. Sebenarnya posisinya ini adalah di bawah, dan ini bak karter untuk nampung oli. Jadi ini kita balik supaya kita bisa OH dulu. Nah, kita dapat nih temuan pertamanya. Itu ada di sini. Kenapa ada kebocoran tekanan oli? Ini filternya, kita buka dulu. Nah, di sini. Oke. Seharusnya itu oli memang masuk dari bak karter, masuk ke filter, dan dia harus melalui lubang ini. Tapi di sini kita punya temuan ada packingnya yang tidak full, sehingga oli itu tidak optimal masuk ke dalam transmisinya. Jadi ada kebocoran. Ini adalah salah satu penyebabnya. Kita lihat penyebab berikutnya. Oke, sahabat sehat. Ini namanya body valve. Body valve itu gunanya sebagai solenoid. Fungsinya untuk buka tutup aliran oli. Oke, setelah body valve kita buka, nah sekarang ini kita akan uji tekanan di lubang-lubang body valve-nya. Nah di sini ini harusnya kan tekanannya pakai tekanan oli, ya kan? Harusnya pakai tekanan oli. Tapi kita ini sedang uji tekanannya dengan menggunakan angin untuk menekan piston-piston yang ada di dalam transmisi Matic. Nah, boleh lihat di balik. Ya. Ini kita sudah bongkar hampir keseluruhan dari isi transmisi. Nah, kita uruti dari ini ada namanya converter, kemudian ada piston-piston dan coupling set di dalamnya. Nah, kita ada temuan kedua, kenapa terjadi bocor tekanan oli, ya. Nah, temuannya di sini. Kita bisa lihat ada coupling set, kondisinya gosong, sahabat sehat, kondisinya gosong. Nah ini kenapa? Kenapa bisa gosong? Karena di sini ada drum pistonnya. Oh sorry, ini letaknya di sini, ya kan? Kita sudah buka dan kondisi gosong.
Kenapa bisa gosong? Ternyata piston yang di dalam sini itu tidak bekerja. Artinya ketika ditekan dengan tekanan angin, dia tidak bergerak, sahabat sehat. Jadi ini adalah salah satu penyebab kenapa kopling-kopling saat ini bisa gosong dan matic tadi tidak bisa bergerak dan mobil tidak bisa berjalan di sana. Kebocoran tekanan itu dia kondisinya sedikit saja, tapi kita tahu kalau cara kerja kopling set ini dia tidak tekanannya nggak boleh kurang. Jadi kalau tekanannya kurang, dia seolah-olah gantung, ya kan? Dia seolah-olah gantung, sehingga dia terjadi gesekan yang cukup parah di sana. Harusnya dia benar-benar tekanannya optimal dan dia nggak boleh bergesekan, dia harus bergerak semua, gitu. Tapi karena tekanannya kurang, jadi dia sedikit saja tekanan sehingga ini bergesekan. Jadi dia tidak terputar optimal, gitu. Oke, sahabat sehat, kita sudah selesai bongkar semua komponen transmisi matic yang ada di mobil Cygnus. Nah, tadi kita ada beberapa temuan terkait kenapa kondisi mobil Cygnus ini tidak bisa berjalan pada saat D ataupun R, ya kan? Nah, tadi yang pertama itu ada kebocoran di packing rumah filter olinya, dan di sini kita ada temuan keduanya itu ada di kebocoran di packing body valve di sini. Nah, yang ketiga seperti yang saya jelaskan tadi, ada kebocoran tekanan oli itu di piston, ya, di piston kopling setnya. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa piston kopling set itu bisa bocor? Salah satu penyebabnya adalah dia tipe O-ring, ya, tipe O-ring. Jadi O-ringnya ini sudah kondisinya tidak tahan lagi atau kondisinya sudah rusak sehingga ada kebocoran oli di sana dan tekanan piston tadi tidak optimal di sana. Nah, sekalian nih, berhubung kondisinya kita sudah bongkar semua, kita akan sekalian jelasin apa sih komponen-komponen di dalam transmisi matic mobil Cygnus ini. Mungkin bisa dibantu oleh Pak John sendiri, ya. Oke, yang pertama ini ada rumah transmisinya. Oke, dan di sini ada bak karter, kemudian filter, ini body valve, rumahnya solenoid, ya kan? Dan di sini ini converter. Ini yang pertama converter. Ya, baru ini pompa oli. Jadi ini yang memompa oli ke keseluruhan. Oke. Nah, kemudian yang ini rumah kopling. Rumah kopling set, ya kan? Sama rumah piston. Oke. Sampai di sini. Sampai di planetary. Nah, ini namanya planetary, ya. Jadi itu dulu untuk perkenalan semua komponen di sini, ya kan? Dari semua itu kita akan langkah perbaikan dan untuk pergantian spare part yang dibutuhkan. Ikuti terus videonya. Bye.